SPMI-nya siapa? Bersama-sama. Bersama-sama. Rahmi ya, berarti ya. Oke, ya sudah di on. Dan nanti kita udah ngobrol ternyata belum. Sudah di on Bu El? Sudah. Oh, sudah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani dan Bu Rahmi, hari ini untuk kelas lagi apa ini? Kelas berapa tadi Bu? Kelas 3. Kelas 3. Pulangnya jam berapa? Jam 1 sih sesuai jadi jam 1 lebih 10 menit. Iya, jam 1. Terus ini gimana nih anak-anaknya kalau saya ajak ngobrol Tadi, sekarang? kebetulan kasih tugas matematika. Sebenarnya ya ini ya pertama langsung dikasih tugas, tapi suruh baca dulu tadi. Terus ada apa ya kayak dikasih lembar apa itu namanya untuk latihan dulu sebentar. Pemanasan ya, anak-anaknya ya. Berarti sudah terkondisi ya Bu ya. Sudah. Kalau Bu Rahmi hari ini jadwal mengajar di kelas Kelas berapa? 2 sama kelas 6. Jadi nitip ke wali kelasnya masing-masing. Kalau kelas 2 tadi karena bukunya belum ada ya, buku LKS GPA itu kan CP-nya berubah, jadi mungkin LKS-nya juga berubah. Jadi tadi paling nulis Arab aja sih. Nulis Arab. Sama kalau kelas 6 nulis surat pendek. Berarti udah dititipkan juga sama guru kelasnya ya? Sudah. Ya, baik Bu Nani dan Bu Rahmi, hari ini Bu Sobi minta waktunya ya. Kita mau sharing saja sih, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Jadi nggak usah yang kayak mau dites gitu. Iya, takut-takut nggak usah. Paling nanti ya pulang berkurang mungkin ya setengah on lah ya saya enggak. Hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan program sekolah. Ini kan tahun pelajaran baru ya, pastinya kan ada program-program baru kemarin yang sudah dibicarakan bersama dengan rekan-rekan yang lainnya mungkin, atau dengan Bu Kepala Sekolah. Nah hari ini Bu Sobing mau kita bernostalgia. Bernostalgia, kenapa nostalgia? Kita mau sharing-sharing berkaitan dengan masa yang sudah kita lewati. Berarti yang Januari sampai dengan Juni. Ya, karena kalau tahun anggaran Bu Nani katanya bendahara ya, berarti kan di pos ya. Kalau tahun anggaran itu kan Januari sampai dengan Desember. Nah, di tahun anggaran ini kita kan bertemu dengan tahun pelajaran. Di Januari sampai Juni kita berarti tahun pelajaran kemarin. Kemudian di bulan Juli sampai Desember kita kan bertemu di tahun ajaran yang baru. Jadi hari ini saya ajak Bu Nani dan juga Bu Rami untuk ngobrol yang kemarin awal tahun sampai dengan sekarang, dan juga nanti evaluasinya apakah digunakan untuk yang tahun pelajaran berikutnya, seperti itu ya. Ini untuk yang kemarin di tahun anggaran berarti Januari ya awal itu sekolahannya Bu Guru untuk Sarodadi 3 menyusun RKT tidak? Menyusun RKT. Bu Rahmi dan juga Bu Nani tahu RKT-nya seperti apa? Pernah melihat atau belum? Belum sepenuhnya sih ya, paling cuma sekilas. Jadi kan sedikit ini yang tanda iya. Ya itu untuk oh iya oke. Terus kalau untuk yang RKT kemarin itu Bu Rahmi dan juga Bu Nani ikut dalam penyusunannya atau tidak? Ikut dalam penyusunannya. Terus untuk pemanfaatannya bagaimana di 1 tahun ke depan? Benar-benar dilaksanakan untuk acuan kegiatan di sekolahannya Bu Rahmi dan Bu Nani atau isinya saya juga nggak tahu gitu. Tahu nggak Ibu isinya apa? Di RKT, rencana kerja tahunannya. Program-program pembiasaan literasi kan setiap pagi dijadwalkan kayak misalnya hari Selasa. Kalau dulu kan hari Rabu yang kalau untuk tahun ajaran sekarang berubah jadi hari Selasa. Kayak program
sholat berjamaah ada, terus kayak program apa biasanya kalau mau masuk kelas itu kan ada apa baris berbaris dulu tuh ya, mau masuk kelas, terus ada lagi pembiasaan yang kayak apa ya, pembacaan Asmaul Husna kalau pokoknya berpacu ke G7KAIH lah. Berpacu ke itu, jadi kayak ada olahraganya, ada senam-senamnya, senam olahraga sama ibadahnya, terus apa ya, kalau sama Pak Budi itu kadang ada PPP gitu kan, melatih kedisiplinan juga. Kalau yang tahun lalu itu 2 kali senamnya karena kebetulan Pak dalam Budi seminggu. Okay. Jadi yang hari Selasa itu biasanya sambil PBB atau sambil ada apa ya, panduan dari Pak Budi lah tentang apa seperti itu. Tapi karena Pak Budi kemarin sudah apa ya, tukar jadwal karena beberapa hal yang membuat beliau jadi tukar jadwal dari Senin dan Rabu doang. Jadi kalau Senin kan tidak bisa ya. Jadi Senin kan upacara saja. Jadi senamnya sekarang hanya hari Rabu. Jadi hari Selasanya literasi, hari Kamisnya numerasi, hari Jumatnya Tuhan. Terus kalau untuk rapor pendidikan sudah pernah buka belum? Sudah, tapi nggak baca detail. Kemarin sempat bareng-bareng sih sama baru sosialisasi awal ya, cara IRP gitu ya. Itu dibacanya belum detail. Paling kemarin cuma sempet nanya, maksudnya dikasih tahu Bu Devi kalau bikin RKS itu melihat dari kan di ujung sini kan ada yang prioritas gitu-gitu kan. Ini nanti lihat dari situ, habis itu masih dirinci-rinci lagi, pokoknya kayak gitu pusing. Pusing gitu ya. Kayak yang pusing membayangkan kayak ya Allah. Kayaknya ribet gitu ya. IRB itu ngapain gitu. Berarti belum sempat explore lebih banyak, baru melakukan identifikasi dikit-dikit dah gitu ya. Tapi belum pusing ya. belum mulai karena. Oke. Kalau tadi disampaikan itu kan banyak program yang berkaitan dengan implementasi 7KAIH ya di RKT-nya. Itu kenapa kok ada program 7KAIH implementasinya di sekolahannya Bu Guru? Itu kenapa dasarnya? Karena mengacu pada pusat ya. Kan maksudnya G7KAIH itu kan dari kementerian ya. Ya jadinya kita menerapkan apa yang sudah supaya ya peserta didiknya memiliki kebiasaan yang baik. Ya. Budaya positif mulai ya, dari karakternya. Ya, lebih awal. Oke. Iya. Jadi RKT-nya, kalau RKT dokumen RKT-nya belum pernah lihat ya Bu ya, tapi ikut menyusunnya, ikut rapatnya. Kalau untuk RKT tersebut yang dilibatkan itu ketika penyusunan siapa saja Bu? Seluruh dewan guru, komite, tenaga pendidikan, komite. Setelah evaluasi gitu ya. Iya. Evaluasi habis itu kayak Untuk yang ini berarti pelibatannya ada kepala sekolah, semua dewan guru, komite, ada lagi tenaga pendidikan ya. Tenaga pendidikan. Ya karena semuanya jadi guru, karena campur sama guru. Oh iya, double job tadi ya, karena belum memiliki terpisah. Untuk ini RKT-nya tadi kalau disampaikan untuk yang identifikasi rapor pendidikan, berarti yang terbaru ini ya, yang versi April ya. Kalau yang sebelumnya sudah pernah mengidentifikasi rapor pendidikan yang sebelumnya atau belum? Sudah belum sih. Sudah punya ininya akun Belajar ID atau belum? Sudah. Nah itu udah sempat membuka rapor pendidikan lewat Belajar ID masing-masing? Sudah. Oke. Itu untuk yang rapor pendidikan versi April ini atau yang pas Februari dulu? Sudah. Yang dulu kayaknya. Yang dulu. Oke. Kalau selain rapor pendidikan, adakah yang menjadi
data dukung dalam penyusunan RKT di sekolahan Sarwodadi 3? Ya kan kalau rapor pendidikan itu kan hanya sekedar kalau kasarannya kan formalitas gitu ya. Maksudnya kalau nggak secara nyata gitu kan. Tapi itu dari hasil iya anak-anak. Ya maksudnya sebagian hasil hanya pas ujian saja kan, pas isi ANBK dan lain-lain. Kalau realnya itu kan yang kita lihat sehari-hari. Jadi mungkin ya mengacu pada itu sih, kayak evaluasi harian, mingguan, mengacu pada anak-anak, seleksi gitu. Kalau kegiatan evaluasi harian dan mingguan itu pelaksananya siapa saja dan bagaimana? Mungkin hanya sekedar chit-chat antar guru. Ini bagaimana nih, ini kok kayak gini. Bukan yang resmi banget sih ya. Kadang ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol santai gitu ya. Tapi itu terfokus untuk pelaksanaan program ya. Iya. Ya kan kalau misalnya program ini kayak misal literasi beberapa anak kok ada yang nggak memperhatikan, itu kita harus bagaimana gitu. Harus kadang berkelompok, tidak semuanya, tidak harus disatukan setiap hari, setiap minggunya. Jadi mungkin minggu ini jadi satu, minggu besok biar fokus per kelas kayak gitu. Itu untuk yang RKT-nya, program di RKT. Nah, sekarang program yang ada di RKT tersebut apakah sudah masuk di dalam kurikulum sekolah? Kurikulum sekolah berarti yang tahun kemarin, bukan yang saat ini. Sudah sempat membaca KSP-nya atau belum yang tahun kemarin? Kalau semuanya sih jujur belum ya. Kalau harus dari halaman 1 sampai ini sih kadang belum, paling cuma lihat CP masing-masing. Oh iya. Kalau untuk KSP-nya itu penyusunannya bagaimana prosesnya? Ini kepala sekolah ya, sama gimana yang bikin KSP-nya? Iya, penyusunan KSP-nya. Kepala sekolah dibantu PRT biasa, dibantu operator. Berarti oleh tim pengembang ya. Baik, kalau untuk di kurikulumnya setahu Ibu, karena tadi paling CP-nya aja yang sempat baca gitu ya. Setahu Ibu evaluasi untuk bisa tentang kelas ya. Iya. Kalau selain yang tentang kelas, program-program lainnya yang ada di RKT sudah dimasukkan atau belum di dalam kurikulum sekolah? Seperti apa sih? Memuat perencanaannkah tadi misalkan kalau untuk kelas berarti ya tentang jumlah jam setiap mapelnya dalam 1 tahun, dalam gitu 1 semester, ya dalam jadwal hariannya gitu dianalisis, ada tidak? Ada sih. Kalau Kaldiknya ada. Kaldiknya sudah punya sekolahan sendiri atau masih Jawa Tengah untuk yang tahun kemarin? Sudah punya sekolah sendiri. Berarti sudah tertuang kegiatan-kegiatan sekolah yang tahun kemarin? Ya, biasanya kita para guru kan disuruh 2025 buat promes ya. Kalau untuk mau bikin promes dan CP itu kan kita lihat Kaldik dulu. Seperti itu. Oh ya, terus dituangkan di Kaldiknya, jadi hari bulan Juli kita mau ada kegiatan apa, ditandain di situ. Paling kan kita blok dulu yang hari-hari umum, hari-hari khusus kayak ASLM atau ASPS kayak gitu kan di blok dulu, di bold warna apa yang lain. Berarti kan minggu itu bukan minggu efektif kan. Jadi ya mengacu ke situ. Jadi kalau mau mengadakan apa-apa berarti jangan di situ, jangan lihat terus. Itu berarti tes ya. Kalau untuk selain tes sudah masuk di dalam Kaldiknya atau belum? Sudah. Kayak hari-hari besar, hari libur. Itu berarti masih yang Jawa Tengah. Jawa Tengah kan memang seperti itu. Isinya ada hari libur, tes, sama hari efektif. Yang kegiatan sekolahan mungkin misalkan ada kegiatan pekan ceria, mungkin ada kegiatan
Kayak tadi disampaikan ada Jumat ceria, berarti ditandai setiap Jumatnya itu warnanya merah, berarti terus ada keterangan Jumat ceria merah. Yang tahun kemarin sudahkah? Kalau itu kayaknya belum deh, kalau untuk menandai hari Selasa literasi misalnya gitu ya. Kalau tanda khusus untuk ditaruh di kaldik belum sih. Belum. Palingnya cuma di ada warna. Yang Itu tahun kan ini warna apa? yang Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kalau yang khusus program kita kayak ini nggak dimasukin kaldik tapi ya dicatat sendiri sih ya. Cuma kalau di edit di kaldiknya di apa ganti warna sih belum ya. Oke. Kalau untuk program sekolah disosialisasikan nggak Mbak? Iya. Ke siapa saja? Bagaimana caranya? Ke seluruh warga sekolah, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah, alias bisa disebut orang tua ya. Karena kan kadang kita juga ada Jumat, bukan Jumtus atau koin literasi. Jumtus apa itu? Jumtus Jumat 500. Oh, Jumat. Infak kalau hari Jumat, infak kalau hari Senin literasi, koin literasi untuk pemasukan beli buku. Nanti kalau bukunya udah dibaca semua, nanti kalau ada uang dari koin literasi ya kita belikan lagi pengembangan ya. Jadi itu kan kalau mau narik uang itu kan harus bukan narik sih ya, untuk mereka sendiri nanti kembalinya itu kan disosialisasikan kepada orang tua ya, dengan cara mensosialisasikan baik dari grup WA maupun mungkin kalau sedang pembagian rapot kayak gitu ya disampaikan. Oke, artinya dalam pengembangannya itu anak-anak ditingkatkan karakternya untuk peduli gitu ya, peduli literasi, peduli sosial seperti itu. Tapi itu dipaksakan atau sesuai dengan tingkat kesadaran mereka? Sesuai tingkat kesadaran. Sesuai tingkat kesadaran. Beberapa ada yang bilang yang uangnya habis, oh ya sudah. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Mayoritas sudah pada hafal lah programnya. Kalau hari Senin dan Jumat berarti mereka sudah menyisihkan uangnya mereka. Untuk diinfakkan gitu ya, disedekahkan. Tapi kalau yang tidak ini juga tidak apa-apa. Ya, oke. Terus untuk yang tadi disampaikan kalau rapor pendidikan itu kan ada 6 dimensi yang diukurnya pada saat waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi kita melihatnya di data dukung yang lainnya. Nah, ini untuk data dukung yang lainnya ada apa saja? Ya, untuk ini loh ternyata seperti ini, berarti kita perlu memprogramkan yang seperti apa. Nah, itu ada data apa saja yang digunakan? Ketika diskusi mungkin diskusi bersama-sama atau ngobrol bareng-bareng, itu biasanya yang untuk menjadi dasar penyusunan program selain rapor pendidikan ada apa lagi? Kalau evaluasi di kelas sering digunakan tidak? Sering ada evaluasi tidak kalau di kelas? Ada? Digunakan tidak itu di dalam? Bagaimana penggunaannya? Nilainya hasilnya misalnya kayak ulangan harian gitu kan, kayak ya nggak cuma ulangan atau dalam sehari-hari dia digunakan misalnya kok kayak belum tuntas gitu kan ya, di kedepannya di ini lagi supaya bagaimana lebih baik lagi ke depannya. Mungkin saling bertanya juga ke ini kayak gini nggak bisa ya si anak ini tuh harus bagaimanain bagaimana caranya supaya anak bisa ini, terus dalam perilaku juga apa ya, misalnya kok kayak ada yang apa ya kadang perilakunya kayak kurang baik, bagaimana caranya penanganannya, musyawarahkan bareng-bareng supaya ada perubahan dengan melakukan. Oke, berarti data lain yang digunakan ada observasi gitu ya.
hasil evaluasi di kelas dan observasi. Berikutnya berkaitan dengan tadi kelibatan, kemudian penggunaan data dukung untuk menyusun program-program, itu adakah pelibatan dari warga sekolah atau pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan programnya? Kalau tadi kan ada guru, gitu ya, dan perwakilan komite. Kalau untuk warga sekolah yang lainnya atau pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan program, ada yang dilibatkan? Ya kita menampung aspirasi sih ya. Misal mungkin kalau ada yang mengusulkan apa yang kita tahu, tapi selama ini ada nggak? Ya kadang dari komite atau organisasi. Dari orang tua dan Iya, komite. kadang ada dari wali murid juga kadang ada masukan bagaimana supaya misalnya itu ya kadang dimasukkan supaya dimasukkan. Oke, kalau untuk orang tua itu mereka memberikan aspirasinya itu ke siapa biasanya? Ada yang memang menampung aspirasi mereka atau bagaimana? Biasanya kadang lewat guru Wali kelas. Langsung ke wali kelasnya ya. Ya, baik. Selanjutnya berkaitan dengan penyusunan RKT dan juga RKAS, apakah menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan? Ada. Kegiatannya seperti apa kalau di dalam IRB tersebut? Identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan, alurnya seperti apa yang guru pahami? Oh ya paling ya dengan tadi ya observasi gitu toh. Iya. Observasi. Lewat observasi. Maksudnya ya gimana anak itu mengamati, terus jika perlu ada perubahan berarti didiskusikan kayak gitu apa bukan? Iya, oke. Kalau di dalam RKAS-nya itu sudah ada aspek perencanaan program untuk peningkatan kompetensi guru atau belum? Saya kurang paham sih kalau RKAS. Belum pernah RKAS. Iya. Ada yang untuk peningkatan kompetensi guru kan? Nah, kita katakan melalui apa ya? Seminar apa yang misalnya ikut apa bukan sih? Ikut apa itu sih? Webinar. Webinar yang tidak berbayar ya. Iya. Kalau di RKAS-nya sendiri ada pengalokasiannya? Ada nggak? Saya belum pernah lihat kayaknya RKAS. Iya. Untuk peningkatan kompetensi guru. Ada. Oke. Untuk pengembangan sarpras? Ada. Apa saja? Ya kayak misalnya sarpras kan kayak ini sih media-media. Iya, bisa peningkatan. Itu berarti menambahkan ada. Terus untuk perawatannya? Pemeliharaan boleh. Kalau lokasinya sih boleh, maksudnya dianggarkan atau tidak? Ada sih kalau untuk perawatan misalnya kayak apa? Kalau mau TKA itu kan mungkin servis laptop. Terus maksudnya ada tidak? Ada. Iya, kalau boleh memang boleh. Ada nggak di RKS-nya? Ada. Berarti ada untuk peningkatan sarana prasarana ya. Ya, kalau dari literasinya dianggarkan untuk peningkatannya mungkin tadi dari hasil analisisnya dari numerasi literasinya turun. Nah, itu ada upaya peningkatannya untuk poin meningkatkan ritmenya tidak? RKAS. Tapi enggak.
ini bukan sih baca LKS ya, jadi yang menyusun Bu Devi sih ya ya. cuma Jadi saya kadang baca pusing. pas tanda tangan itu ya cuma lihat tuh. Oh iya, kurang paham gitu Iya, ya. kurang Ya. Baik, berikutnya kita ke pelaksanaan evaluasi dan refleksi. Jadi kemarin kan sudah ada program dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kalau misalkan pakai anggaran, kalau misalkan kita pakainya yang RKAS apa namanya KSP berarti yang tahun kemarin. Nah itu apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerjanya dalam 1 tahun terakhir? Evaluasi bersama ya, iya. Nah, 1 tahun Programnya. terakhir, iya. Jadi ini mau masuk tahun pelajaran baru, kita evaluasi 1 tahun terakhir. Ada? Ada kalau rapat akhir tahun gitu ya Pak. Ada. Siapa saja yang diikutkan Bu? Semuanya dewan guru. Semua dewan guru. Masing-masing memberikan pendapatnya. Ya ada yang tidak sih. Oh, ada yang tidak, tapi diberi kesempatan Iya, sebenarnya. catat semuanya. Semuanya. Baik, kalau untuk PTK-nya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu di sana dilibatkan semuanya. Kalau di sana kan ada tenaga kependidikan penjaga ya. Kalau penjaganya ikut andil tidak dalam proses evaluasi kinerja dalam 1 tahunnya? Tidak sih kalau selama ini. Penjaganya hanya sekedar beres-beres, membuka pintu, beres-beres, terus paginya itu apa nyebrang apa sih namanya ya? jadi Itu tukang memang parkir. tupoksinya kan. Tapi pernah menyampaikan kendalanya. Inilah saya pas lagi nyebrangin itu butuh mungkin alat buat paling memberhentikan kalau atau mau cerita ada yang lainnya. ya kalau ada Kendala-kendala yang perlu ditemui, perbaikan apa-apa beliau selalu bilang sih, saya selalu menyampaikan. Berarti ada komunikasinya ya. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, apakah evaluasi menggunakan sumber data internal yaitu dari asesmen kelas, dari refleksi guru, dan juga eksternal, misalnya rapor pendidikan maupun masukan dari pengawas atau yang lainnya? Digunakankah semuanya sumber data internal dan juga eksternal dalam proses evaluasinya? Ketika kemarin ngobrol-ngobrol evaluasi, nah itu datanya apa saja yang digunakan? Sharingnya tentang sharing apa? Kemarin waktu evaluasi. sharing semuanya. Apa sih? Semuanya Apa saja yang masih guru ingat kemarin? Perbaikan tentang kayak misalnya dalam apa ya? Ada di kelas gitu iya di kan. kelas. Misalnya ini kurang menggunakan media Oh iya, atau oke. terlalu fokus dengan buku atau LKS jadi kan jadi kurang menarik apa ya, jadi perlu ditambah dengan gambar-gambar atau apa media-media. Oke, berarti berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, kemudian Kan sambil apa? pas kan pernah supervisi juga ya. Iya, Kalau supervisi kan juga ditanya pribadi. Paling kalau menurut diri kita sendiri kita kurangnya apa di kelas kayak gitu. Ditanya seperti itu. Nanti kalau kita sendiri udah merasa seperti itu berarti perbaikan untuk kedepannya apa gitu. Bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir adalah apakah proses evaluasi melibatkan komite sekolah? Iya, kemarin berarti komite sekolahnya ikut mengevaluasi kinerja yang ada di sekolahan. Yang gimana? Kalau yang ini mungkin kalau komite tapi lebih beda ini sih kadang apa ya waktunya ya. Enggak, saya kan pertama dengan rekan guru semuanya, dengan guru, lalu kemudian baru dengan komite gitu. Kepala sekolah. Oh gitu, internal kedua gitu, intens. Tapi seringnya maksudnya kalau komite itu dilibatkan misal kalau mau ada pembangunan kayak sekarang kan lagi membangun taman gitu kan, jadi itu pasti
ini ke komite. Kalau evaluasi mungkin kalau secara formal mungkin Enggak ya. enggak banget sih, maksudnya enggak yang pernah ikut rapat di dalam forum tuh Beda. jarang sih. Jarang. Kalau bersama guru-guru dan komite enggak sih. Tapi kalau mungkin cuma ya mungkin kalau ada apa diomongin gitu secara langsung. Oke, berarti lebih ke komunikasi secara personal ya Bukan antara kalau dilibatkan kepala bersama sekolah. guru enggak sih. Enggak. Ya beda ini sih. Berarti ada pelibatan komite sekolah di dalamnya ya, Kalau dalam itu selalu melibatkan evaluasi maupun perencanaan programnya ya. Mungkin kalau perencanaan program ya lebih ke kalau lagi rapat pleno gitu ya. Oh iya, berarti bersama-sama ya untuk mendukung program. Rapat komite sering. Iya sih, ya paling sama gue lah sih, Komite gurunya nggak ikut. sering dilaksanakan. Paling kalau guru perwakilan. Iya. Perwakilan. Ya, baik. Untuk kegiatan sharing kita, insya Allah sudah cukup data yang Bu Sobing perlukan. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan konfirmasi bersama dengan Ibu Kepala Sekolah juga. Bisa nanti minta ditolong dipanggilkan dulu Ibu Kepala Sekolahnya ya. Terima kasih Bu Rahmi dan mohon juga maaf jika banyak kekurangan. enggak, udah cukup kok informasinya. Oke, di stop dulu, nanti terus kembali bertiga semuanya. Ini